Lebih besar dari di negeri Aksantara. Sebuah bangsa besar yang tengah berjuang bangkit dari krisis. Dua tokoh kuat berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada Jenderal Luhur Santara, lelaki tua yang dihormati, keras, berwibawa, dan dianggap sebagai penopang utama pemerintahan. Di sisi lain, Dr. Purbaya Arwana, menteri muda dengan idealisme tajam dan keberanian langka. Mereka sama-sama ingin menyelamatkan negeri. Tapi keyakinan mereka berbeda arah. Ketika proyek raksasa bernama MBG menelan dana triliunan tanpa hasil jelas, Purbaya memilih jalan berisiko, memotong anggaran, meski harus menantang sang jenderal. Dari sinilah, kisah benturan dua langit dimulai. Sebuah pertarungan antara kekuasaan dan kejujuran, antara sistem lama yang ingin dipertahankan, dan suara hati yang tak mau dibungkam. Dan seperti biasa, di balik keputusan besar, selalu ada rahasia yang belum terungkap. Pagi itu, udara di ibu kota Aksantara terasa berat. Langit mendung menggantung di atas gedung-gedung kementerian yang berdiri kaku seperti barisan penjaga rahasia. Di lantai 10 Kementerian Keuangan, Dr. Purbaya Arwana menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Angka-angka yang tertera di laporan proyek Mega Biru Garuda MBG tak masuk akal. Dana triliunan rupiah terserap, tapi progres di lapangan nyaris tak bergerak. Purbaya menutup laptop pelan, lalu menarik napas panjang. Sejak awal, ia tahu proyek MBG bukan sekadar proyek ekonomi. Di dalamnya mengalir kepentingan politik, jaringan bisnis, dan kekuatan yang lebih besar dari sekadar angka dalam anggaran. Tapi ada satu hal yang ia tidak bisa kompromikan, kejujuran terhadap rakyat. Semenjak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dikenal berbeda. Ia bukan pejabat yang pandai menjilat, bukan pula yang mencari aman. Latar belakang akademiknya membuatnya percaya bahwa transparansi adalah pondasi bangsa. Namun idealismenya mulai membuat banyak pihak gelisah. Beberapa pejabat senior berbisik, anak muda itu terlalu berani, nanti bisa celaka. Di ruang rapat yang sunyi, Purbaya memandangi foto presiden di dinding. Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil nanti akan bergema ke seluruh negeri. Apalagi MBG sudah dijadikan simbol kebangkitan nasional. Mengganggu proyek itu berarti menyentuh sarang lebah. Tak lama kemudian, sekretarisnya masuk membawa setumpuk berkas. Pak Menteri, ini laporan terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan. Banyak data yang tidak sinkron, katanya pelan. Purbaya membukanya satu per satu. Di setiap lembar laporan, ia menemukan ketidakwajaran, nilai pengadaan yang membengkak, kontrak ganda, dan laporan progres yang dimanipulasi. Semakin ia membaca, semakin jelas arah permainan ini. Sore harinya, sebuah pesan terenkripsi masuk ke ponselnya. Pak Menteri, saya punya data asli proyek MBG. Tapi kita harus bertemu di luar gedung. Pesan itu dikirim oleh seseorang dari Kementerian Energi, yang namanya disamarkan. Jantung Purbaya berdetak cepat. Ia tahu langkah selanjutnya akan berbahaya, tapi kebenaran tak bisa dicari dari balik meja. Malam itu, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, seorang pria muda menyerahkan flash disk kecil. Semua ada di dalam ini, Pak. Termasuk siapa yang bermain di balik proyek itu. Suaranya bergetar, seolah sadar bahwa tindakannya bisa mengubah hidupnya. Purbaya menggenggam flash disk itu erat. Dalam benda sekecil itu, tersimpan bom politik yang bisa meledakkan segalanya. Setelah kembali ke kantornya, Purbaya menyalakan laptop pribadi dan membuka file tersebut. Laporan asli menunjukkan bahwa 70% dana MBG tidak digunakan sesuai tujuan. Beberapa perusahaan fiktif muncul sebagai penerima dana, dengan alamat yang bahkan tidak eksis di peta. Ada tanda tangan pejabat tinggi di dalamnya. Salah satunya, milik orang yang sangat berkuasa. Malam semakin larut, tapi Purbaya tak bisa tidur. Di dalam dirinya, dua suara saling berdebat. Satu berkata, diamlah, selamatkan posisi dan keluargamu. Suara lain membisik, kalau kau diam, kau sama saja berkhianat. Ia tahu, esok pagi, langkah yang akan diambil bisa menentukan arah masa depan bangsa, atau akhir kariernya sendiri. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip seperti mata yang mengintai. Dari kejauhan, suara azan subuh menggema, menembus langit kelabu. Purbaya berdiri, menatap keluar jendela, lalu berbisik pelan.
Lebih besar dari kebenaran tak akan pernah lahir dari ketakutan. Dan sejak malam itu, badai besar mulai mendekat ke pusat kekuasaan Aksantara. Kabut pagi masih menutupi halaman istana kepresidenan ketika mobil hitam berlogo kementerian berhenti di depan gedung tua itu. Dari dalamnya, Dr. Purbaya keluar dengan langkah mantap, mengenakan jas abu-abu sederhana dan wajah yang tenang namun tegang. Ia mendapat panggilan mendadak malam tadi, sebuah perintah langsung dari Jenderal Luhur Santara, tokoh senior kabinet yang dijuluki Langit Tua. Tak ada penjelasan, hanya satu kalimat pendek, datang besok pagi. Sendirian, di ruang pertemuan lantai atas, suasana hening menyelimuti udara. Luhur Santara duduk di ujung meja panjang, ditemani secangkir kopi hitam yang sudah mendingin. Tatapannya tajam, wajahnya berkerut seperti batu yang menyimpan sejarah panjang kekuasaan. Begitu Purbaya masuk, pria tua itu langsung berkata tanpa basa-basi, "Kau terlalu jauh melangkah, Pur. Apa kau tahu apa yang sedang kau sentuh?" Purbaya menunduk hormat, namun matanya tak lari dari tatapan Luhur. "Saya hanya menjalankan amanah undang-undang, Jenderal. Dana MBG tak bisa dibiarkan bocor terus tanpa arah. Rakyat butuh hasil, bukan janji." Suaranya datar, tapi tegas. Luhur menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Rakyat butuh stabilitas, bukan kehebohan. Kau terlalu muda untuk paham bagaimana negara ini bekerja. Kadang, untuk menjaga kapal tetap berjalan, kita harus menutup mata dari ombak kecil." Kalimat itu terdengar lembut, tapi tajam seperti bilah pisau. Purbaya menarik napas panjang. "Kalau ombak kecil itu dibiarkan, Jenderal, kapal ini bukan berlayar, tapi tenggelam perlahan." Ucapannya membuat ruangan membeku. Dua generasi berbeda berdiri di dua sisi meja, satu mewakili masa lalu yang ingin dipertahankan, satu lagi masa depan yang ingin diperjuangkan. Jenderal Luhur meletakkan kopinya, berdiri, lalu berjalan mendekat. Bahunya masih tegap meski usia menua. "Kau pikir kau sedang menyelamatkan negara?" katanya pelan. "Tidak, Purbaya. Kau sedang mengusik keseimbangan. Dan keseimbangan itu, dijaga dengan harga yang mahal." Sesaat hening. Purbaya tahu makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Sebuah peringatan halus, atau mungkin ancaman terselubung. Namun batinnya tetap tenang. Ia sadar, jika hari ini ia mundur, maka tidak ada lagi yang berani bicara besok. "Kalau menjaga keseimbangan berarti membiarkan kebohongan tumbuh," ucapnya perlahan, "maka biarlah saya yang dianggap pengganggu, Jenderal." Luhur menatapnya lama, kemudian menepuk bahu Purbaya pelan. "Kau punya nyali, tapi dalam politik, nyali bukan segalanya." Ia berjalan keluar tanpa menoleh, meninggalkan aroma kopi dingin dan ketegangan yang menggantung di udara. Ketika pintu tertutup, Purbaya duduk kembali. Di meja, tersisa secarik catatan kecil bertuliskan tangan Luhur, "Jangan buru-buru mengkritik. MBG baru berjalan 9 bulan. Purbaya menggenggam kertas itu erat. Ia tahu, ini bukan sekadar teguran, ini permulaan dari pertarungan panjang melawan kekuasaan yang sudah terlalu lama tak tersentuh. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman Kementerian Keuangan yang mulai sepi. Lampu-lampu kantor redup, menyisakan bayangan panjang di lantai. Koridor. Di ruang kerjanya, Dr. Purbaya masih duduk di depan tumpukan laporan, menatap layar laptop yang memunculkan grafik tak seimbang antara dana keluar dan hasil proyek. Angka-angka itu bukan lagi sekadar hitungan, tapi jejak langkah kejahatan yang tersusun rapi dalam bahasa anggaran. Sebuah notifikasi muncul di pojok layar, pesan terenkripsi masuk. Isinya singkat, tapi mengguncang, "Saya punya data asli proyek MBG. Tapi saya tak bisa kirim lewat saluran resmi. Ada mata-mata di kementerian. Kita harus bertemu diam-diam." Pengirimnya menggunakan kode nama, Orion. Purbaya menatap layar itu lama. Ia tahu siapa Orion, seorang analis muda dari Kementerian Energi yang terkenal jujur dan cerdas, tapi juga terlalu idealis untuk selamat di dunia birokrasi. Mereka pernah bekerja sama dalam audit lintas kementerian beberapa tahun lalu. Jika Orion menghubunginya, berarti ada sesuatu yang benar-benar gawat. Tanpa memberitahu siapapun, Purbaya keluar dari gedung lewat pintu belakang. Hujan makin deras, menimbulkan suara gemuruh di atap mobil dinasnya. Ia menyuruh sopir pulang dan melanjutkan perjalanan sendiri. Tujuannya, sebuah warung kopi kecil di ujung kota, tempat para pegawai rendah sering berkumpul setelah jam kerja. Warung itu remang-remang,
hanya diterangi lampu gantung kuning pucat. Di pojok ruangan, Orion sudah duduk, mengenakan jaket hitam dan topi rendah. Tatapannya waspada. Begitu Purbaya duduk di depannya, pria muda itu langsung menyodorkan flash disk kecil berwarna abu-abu. Semua data mentah ada di sini, Pak. Termasuk laporan keuangan asli yang mereka sembunyikan dari kementerian Anda. Purbaya mengangguk. Bagaimana kau mendapatkannya? Tanyanya pelan. Orion tersenyum pahit. Saya kerja di bagian sistem data internal. Mereka pikir saya tak paham cara menyimpan backup. Tapi, Pak, ia menatap ke arah jendela, memastikan tak ada yang mengintai. Dua staf lain yang tahu soal ini sudah dipindahkan secara tiba-tiba. Saya tidak tahu apakah mereka aman. Suasana menjadi tegang. Di luar, suara motor lewat membelah malam. Purbaya menggenggam flash disk itu erat. Kau sudah melakukan hal yang benar, Orion. Tapi mulai malam ini, jangan kontak siapapun. Kalau ada yang mencari, katakan kau sedang cuti sakit. Mereka berdua berdiri, berjabat tangan cepat, lalu berpisah tanpa kata tambahan. Purbaya tahu, mulai malam itu, ia bukan hanya menteri, tapi target. Ia memasukkan flash disk itu ke dalam saku jas dalamnya dan meninggalkan warung di bawah derasnya hujan. Sesampainya di rumah dinas, ia menyalakan komputer pribadi, bukan komputer kantor. Data yang muncul membuat dadanya sesak. Di situ tertera daftar perusahaan penerima dana proyek MBG, banyak di antaranya fiktif. Beberapa nama pemilik perusahaan ternyata terhubung dengan figur politik penting, bahkan salah satunya pernah menjadi staf dekat Jenderal Luhur Santara. Purbaya menutup mata sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar kebocoran anggaran. Ini adalah jaringan kekuasaan yang menyusup hingga ke jantung pemerintahan. Tapi di tengah rasa cemas, ada api kecil menyala dalam dirinya, keyakinan bahwa kebenaran, sekali ditemukan, tak bisa lagi disembunyikan. Di luar, hujan mulai reda. Angin malam meniup tirai jendela. Di kejauhan, petir terakhir menyambar langit, seperti tanda bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, aula Kementerian Keuangan dipenuhi wartawan dari berbagai media. Lampu kamera berkedip-kedip seperti kilatan petir, menunggu satu nama yang sedang jadi sorotan nasional, Dr. Purbaya Arwana. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa ia akan mengambil langkah besar terkait proyek Mega Biru Garuda MBG. Tapi tak ada yang menyangka, langkah itu akan mengguncang seluruh negeri. Purbaya berjalan ke podium dengan wajah tenang. Di balik kacamata tipisnya, sorot matanya tajam dan lelah sekaligus. Ia membuka map biru di tangannya, menatap ratusan mata yang menunggu setiap kata keluar dari mulutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media, katanya datar. Hari ini, saya ingin menyampaikan keputusan penting atas evaluasi proyek nasional MBG. Ruangan mendadak senyap. Wartawan menahan napas, beberapa kamera mulai fokus menyorot wajahnya dari dekat. Purbaya melanjutkan, setelah audit internal selama 3 bulan dan pembandingan dengan data eksternal lintas kementerian, kami menemukan banyak ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan progres di lapangan. Oleh karena itu, mulai hari ini, Kementerian Keuangan akan menghentikan sementara pencairan dana MBG sebesar 40% hingga ada bukti kemajuan nyata di lapangan. Dalam sekejap, ruangan bergemuruh. Suara kamera bertubi-tubi, wartawan saling berteriak mengajukan pertanyaan. Beberapa pejabat yang hadir di barisan belakang saling pandang dengan wajah tegang. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel, menulis pesan cepat, mungkin melapor ke atasannya. Purbaya tetap tenang di tengah hiruk-pikuk itu. Langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap siapapun, lanjutnya. Ini tanggung jawab moral. Uang rakyat tidak boleh menjadi korban ambisi politik. Negara ini butuh transparansi, bukan simbol kosong. Kalimat itu membuat sebagian wartawan terdiam, seolah sadar sedang menyaksikan momen bersejarah. Namun, tidak semua orang yang mendengarnya merasa terinspirasi. Di ruang lain, hanya beberapa kilometer dari situ, Jenderal Luhur Santara menatap siaran langsung di televisi besar di ruang kerjanya. Tangan tuanya mengepal pelan di atas meja. Anak ini benar-benar nekat, gumamnya. Di sekelilingnya, para staf senior menunduk diam, tak berani menatap langsung wajah sang jenderal. Sementara itu, di media sosial, berita itu menyebar seperti api disiram bensin. Tagar-tagar Purbaya berani dan tagar Luhur marah langsung menempati puncak trending nasional. Rakyat, yang sudah lama muak dengan proyek megah tanpa hasil,
melihat Purbaya sebagai sosok pembela kebenaran. Meme, video, dan potongan pidatonya beredar di mana-mana. Dalam satu hari, namanya menjadi simbol perlawanan baru. Namun bagi para pemain lama di lingkar kekuasaan, langkah itu dianggap pengkhianatan. Malamnya, telepon di ruang kerja Purbaya berdering tanpa henti. Beberapa rekan menteri menelepon, menasihatinya agar tidak memperkeruh suasana. Ada pula yang memperingatkan dengan nada halus, jangan menantang orang yang sudah menanam pohon di tanah ini puluhan tahun. Tapi Purbaya hanya menjawab dengan suara datar, saya tidak menantang siapapun. Saya hanya menolak menjadi bagian dari kebohongan. Ia menutup telepon, lalu menatap jendela. Di luar, langit malam Aksantara tampak berwarna merah tua, seperti peringatan bahwa badai politik sedang menuju ke arahnya. Di kejauhan, dalam kegelapan ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, Jenderal Luhur tersenyum dingin. Baiklah, Purbaya, katanya pelan, kalau kau ingin bermain terang-terangan, kita lihat siapa yang lebih kuat menatap cahaya. Dan sejak malam itu, permainan tak lagi sekadar di balik meja. Pertarungan dua langit, antara idealisme dan kekuasaan, telah dimulai di depan mata publik. Sore itu, ruang kerja Jenderal Luhur Santara terasa berbeda. Biasanya ruangan itu beraroma tenang, dindingnya dipenuhi foto-foto masa muda saat ia masih mengenakan seragam militer. Tapi hari itu, udara di dalam ruangan seperti menahan badai. Di meja besar berhias bendera kecil negara, televisi menayangkan ulang konferensi pers Purbaya. Suara wartawan dan kilatan kamera terus berulang, seolah mengejek kekuasaan yang mulai terusik. Luhur duduk diam, tangannya mengepal di atas meja. Ia tidak berteriak, tidak marah di depan orang. Tapi semua orang di ruangan itu bisa merasakan, setiap detik yang berlalu menambah tekanan seperti pegas baja yang siap mematahkan apapun. Matikan televisinya, katanya perlahan. Suaranya rendah, tapi membuat semua kepala menunduk. Begitu layar padam, ia berdiri, berjalan pelan mengitari ruangan. Anak itu, benar-benar menantang sistem, gumamnya. 30 tahun aku menjaga kestabilan negeri ini, dan sekarang satu menteri muda ingin mengajari aku arti tanggung jawab. Ia berhenti di depan jendela, memandangi taman istana yang luas, lalu menatap bayangan dirinya di kaca. Kalau dia ingin perang, dia akan dapat perang. Beberapa staf senior mencoba menenangkan. Jenderal, mungkin ini hanya salah komunikasi. Purbaya terlalu idealis, tapi masih bisa diajak bicara. Luhur menatap orang itu lama, dingin. Kau tidak paham, ini bukan soal proyek, ini soal pengaruh. Jika satu orang berani melawan arus, yang lain akan mengikuti. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi yang bisa mengendalikan kapal ini. Ia melangkah ke meja, menekan tombol di telepon merah di sudut. Hubungi Kepala Intel, saya ingin semua komunikasi pribadi Purbaya dipantau, termasuk pertemuan informalnya, dan cari tahu siapa yang memberinya data itu. Nada suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan bara dendam yang mengerikan. Malamnya, perintah itu bergerak cepat. Beberapa orang dari lembaga keamanan mulai mengawasi gerak-gerik Purbaya. Ponselnya disadap, sopirnya diam-diam diinterogasi, dan bahkan rumah dinasnya mulai sering didatangi tamu tak dikenal yang mengaku wartawan baru. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa jejak resmi, tapi dengan pesan yang jelas, kami tahu kamu sedang diawasi. Di sisi lain, Luhur mulai mempersiapkan langkah politiknya. Ia memanggil beberapa pemimpin partai koalisi, memberi arahan agar membentuk opini bahwa pemotongan dana MBG adalah langkah gegabah yang bisa menghambat pembangunan nasional. Dalam semalam, stasiun televisi mulai menayangkan talk show yang menuding Purbaya sebagai menteri emosional yang haus popularitas. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mengguncang batin Luhur sendiri. Malam itu, saat semua staf pulang dan ruangan menjadi sunyi, ia duduk sendiri memandangi foto lamanya bersama Presiden pertama Aksantara. Di sana, ia masih muda, gagah, penuh cita-cita membangun negeri. Perlahan, ia berbisik, aku dulu juga seperti dia, percaya bahwa kebenaran selalu menang. Ia menatap kosong sejenak, lalu menutup mata. Tapi dunia ini tak lagi sesederhana itu. Ketika ia membuka mata, sosok idealis dalam dirinya telah terkubur kembali. Yang tersisa hanyalah politikus kawakan yang tahu satu hal pasti, dalam permainan kekuasaan, yang lemah akan digilas, tak peduli seberapa murni niatnya.
Ia menyalakan rokok, asapnya berputar di udara gelap, dan dari bibirnya keluar satu kalimat yang terdengar seperti sumpah. Lebih besar dari, kau ingin melawan langit, Purbaya. Mari kita lihat, seberapa tinggi kau bisa terbang sebelum sayapmu terbakar. Dan di luar gedung, di bawah cahaya lampu kota yang dingin, bayangan perang tak kasat mata mulai terbentuk. Sebuah pertarungan yang tak lagi soal dana, tapi soal siapa yang pantas menulis ulang arah sejarah Aksantara. Pagi itu, ruang rapat kabinet di Istana Negara berubah menjadi arena yang menegangkan. Tirai tebal menutupi jendela, udara dingin dari pendingin ruangan terasa seperti kabut yang menggantung di antara para pejabat tinggi negara. Presiden duduk di tengah meja oval besar, diapit oleh dua sosok yang kini menjadi poros perpecahan pemerintahan, Dr. Purbaya Arwana dan Jenderal Luhur Santara. Di hadapan mereka, tumpukan dokumen tentang proyek Mega Biru Garuda MBG berserakan. Para menteri lain tampak gelisah, sebagian sibuk menunduk, sebagian lagi berpura-pura membaca berkas. Padahal mereka tahu rapat ini bukan sekadar rapat evaluasi. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan yang saling mengintai, menunggu kesempatan untuk menjatuhkan satu sama lain. Presiden membuka rapat dengan suara berat. Kita di sini untuk mencari solusi terbaik bagi proyek MBG, ujarnya, menatap bergantian antara Purbaya dan Luhur. Bukan untuk memperuncing perbedaan, tapi nada suaranya terdengar lebih seperti harapan daripada perintah. Semua orang tahu, perbedaan itu sudah menjadi jurang. Luhur berbicara lebih dulu. Dengan suara berwibawa dan nada tenang, ia berkata, Presiden, proyek MBG adalah simbol pembangunan nasional. Jika kita hentikan atau potong dananya, pesan yang muncul ke publik sangat buruk. Mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ia menatap Purbaya sekilas, seolah mengingatkan bahwa politik tak pernah sesederhana angka. Purbaya menunggu dengan sabar sebelum menjawab. Saya tidak menghentikan proyek, Jenderal, katanya pelan. Saya hanya menghentikan kebohongan di baliknya. Ia membuka map biru dan memperlihatkan data asli yang diperoleh dari Orion. Lihatlah laporan ini. Dari 270 triliun anggaran, 110 triliun tak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian mengalir ke perusahaan yang bahkan tak memiliki alamat fisik. Beberapa menteri mulai berbisik-bisik, sebagian menatap layar proyektor yang kini menampilkan bukti-bukti korupsi dalam angka. Presiden menegakkan punggungnya, wajahnya menegang. Luhur tetap tenang, tapi matanya berkilat seperti baja. Dari mana kau dapat data itu? Tanyanya pelan. Purbaya menatap balik tanpa gentar. Dari mereka yang masih percaya bahwa negara ini pantas diselamatkan. Jawaban itu seperti tamparan yang bergema di seluruh ruangan. Seorang menteri ekonomi mencoba menengahi. Kita seharusnya tidak mempermalukan lembaga sendiri di depan publik, katanya gugup. Masalah internal sebaiknya dibicarakan secara tertutup. Tapi suara itu tenggelam di antara ketegangan dua tokoh besar yang tak lagi bisa disatukan oleh sopan santun birokrasi. Luhur mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya kini keras. Kau tahu apa akibat langkahmu, Purbaya? Investor mundur, proyek berhenti, dan ribuan pekerja kehilangan nafkah. Semua karena egomu ingin tampil bersih. Purbaya menatap lurus ke matanya. Lebih baik kehilangan investor daripada kehilangan integritas bangsa. Hening panjang memenuhi ruangan. Presiden menunduk, menatap kedua tokoh itu bergantian, seperti seorang ayah yang menyaksikan dua anaknya berkelahi di depan mata. Cukup, katanya akhirnya. Kita akan bentuk tim independen untuk meninjau ulang proyek ini. Dan sampai ada hasilnya, keputusan Purbaya berlaku sementara. Beberapa menteri menarik napas lega, sebagian lainnya tampak khawatir. Tapi Luhur tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap Purbaya dengan tatapan yang sulit diartikan, dingin, namun mengandung janji balas dendam. Ketika rapat usai, Purbaya berjalan keluar dengan langkah mantap. Di koridor panjang, ia sempat berhenti sejenak, mendengar suara bisik-bisik di belakangnya. Dia berani sekali, tapi bisa-bisa kariernya tamat, kata seseorang. Ia hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu, kadang kejujuran memang membawa kehancuran, tapi diam di tengah kebusukan jauh lebih menghancurkan. Sementara itu, di ruang rapat yang telah kosong, Luhur masih berdiri di tempatnya, menatap peta besar proyek MBG di dinding. Urat di pelipisnya menegang. Kau pikir kau menang hari ini, Purbaya, gumamnya pelan. Tapi perang ini belum berakhir.
Ia mengambil telepon di meja dan memberi perintah singkat. Lebih besar dari, siapkan langkah berikut. Kita serang balik, dari luar meja. Dan malam itu, Aksantara kembali bergetar. Perang di balik meja telah berubah menjadi pertempuran terbuka, bukan lagi antara pejabat dan pejabat, tapi antara kebenaran dan kekuasaan yang tak mau runtuh. Malam menurunkan tirainya di atas ibu kota Aksantara, tapi jantung kekuasaan tidak pernah tidur. Di sebuah rumah besar di kawasan elit Mentari Raya, Jenderal Luhur Santara duduk di ruang kerjanya ditemani beberapa orang kepercayaannya. Di meja panjang, berserakan dokumen, laptop, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Udara ruangan penuh dengan rencana yang berbau dendam. Kita akan kembalikan serangan itu padanya, ucap Luhur pelan, namun penuh kekuasaan. Kalau Purbaya ingin bermain terang-terangan, kita akan seret dia ke dalam gelap. Salah satu staf senior membuka laptop, menampilkan slide presentasi. Kita sudah siapkan 3 langkah, Jenderal. Pertama, kampanye media, framing bahwa pemotongan anggaran MBG membuat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Kedua, penyebaran dokumen palsu yang menunjukkan Purbaya punya rekening di luar negeri. Ketiga, penyelidikan internal untuk menemukan kesalahan proseduralnya. Luhur mendengarkan dengan wajah datar, lalu berkata singkat, jangan ada yang terlihat kasar. Semua harus tampak alami, seperti dia jatuh karena langkahnya sendiri. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam, lalu mengangguk mengerti. Keesokan harinya, media nasional dan portal berita daring serentak menurunkan headline besar. Pemotongan dana MBG rugikan pekerja, 18.000 orang terancam PHK. Dalam hitungan jam, berita itu tersebar ke seluruh negeri. Program televisi sore menampilkan wajah-wajah buruh yang mengeluh, menuding Kementerian Keuangan sebagai penyebab kemunduran proyek. Di sela tayangan, muncul komentar dari pengamat yang tak asing, orang-orang yang diam-diam berafiliasi dengan jaringan Luhur. Sementara itu, di kantor Purbaya, suasana berubah tegang. Ia duduk di depan televisi menonton berita yang jelas-jelas sudah direkayasa. Mereka cepat sekali, gumamnya. Sekretarisnya membawa tumpukan surat protes dari pengusaha dan organisasi masyarakat yang menuntut agar pencairan dana dibuka kembali. Dalam satu malam, opini publik yang tadinya mendukung, mulai goyah. Belum cukup di situ, sore harinya sebuah dokumen bocor ke media sosial, foto rekening luar negeri atas nama Baya Arwana, lengkap dengan angka miliaran rupiah. Meskipun berbeda ejaan, banyak yang langsung mengaitkannya dengan sang menteri. Tagar-tagar menteri dua wajah mendadak naik di media sosial, menggantikan tagar Purbaya berani yang dulu dielu-elukan. Beberapa rekan menteri mulai menjauh. Telepon yang biasanya ramai kini sunyi. Bahkan ajudan pribadinya terlihat ragu menatapnya. Tapi Purbaya tidak terkejut. Ia tahu, dalam perang politik, yang pertama diserang bukanlah kesalahanmu, tapi kepercayaan orang terhadapmu. Malam itu, ia menerima panggilan dari seseorang yang menggunakan suara disamarkan. Pak Menteri, hati-hati. Mereka tidak hanya main di media. Ada rencana untuk menjatuhkan Anda secara hukum. Mereka sedang menyusun laporan audit tandingan. Purbaya menatap layar komputer yang menampilkan ribuan komentar menghujat dirinya. Kalau begitu, biarkan saja, ujarnya pelan. Kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya butuh waktu untuk bertahan. Di sisi lain kota, Luhur menatap laporan media dengan puas. Publik mulai ragu. Dalam politik, keraguan lebih mematikan daripada kebencian, katanya pada bawahannya. Ia menghembuskan asap rokok perlahan. Tapi jangan hentikan serangan. Tekan terus sampai dia sendiri lelah mempertahankan kebenaran yang tidak menguntungkan siapapun. Namun di tengah badai fitnah itu, secercah cahaya mulai muncul. Beberapa jurnalis muda dari media independen mulai curiga dengan keanehan data yang disebar. Mereka menemukan bukti bahwa rekening luar negeri itu fiktif, dan beberapa buruh korban PHK yang diwawancarai ternyata aktor bayaran. Sedikit demi sedikit, narasi mulai berbalik arah. Purbaya tahu angin kepercayaan bisa berubah setiap jam, tapi malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang kerjanya, ia menatap peta proyek MBG di dinding dan berkata dalam hati. Lebih besar dari, mereka bisa menyerang reputasiku, tapi mereka tak bisa memalsukan kebenaran selamanya. Di luar sana, kota Aksantara tampak tenang, tapi di bawah gemerlap lampunya, dua kekuatan terus bertarung. Satu menggunakan cahaya fakta,
satu lagi bermain di bayang-bayang propaganda. Dan di antara keduanya, rakyat kembali menjadi saksi, atau mungkin, korban berikutnya dari permainan langit yang belum berakhir. Fajar baru saja menembus jendela gedung parlemen ketika suasana sudah riuh oleh wartawan, aparat keamanan, dan para pengamat politik yang berebut tempat duduk. Hari itu, Aksantara menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang menteri keuangan akan membuka secara langsung data audit rahasia yang dituduh fiktif, di depan rakyat, parlemen, dan dunia. Di atas podium, Dr. Purbaya Arwana berdiri dengan wajah tenang, jasnya sederhana, dan map hitam di tangannya yang tampak lusuh karena sering dibuka tutup selama berhari-hari. Ia memulai dengan suara pelan tapi tegas. Lebih besar dari, hari ini, saya tidak datang untuk membela diri. Saya datang untuk membela akal sehat bangsa ini. Ruang sidang mendadak senyap. Semua kamera menyorotnya. Di layar besar di belakang, muncul grafik dan dokumen asli proyek Mega Biru Garuda MBG. Tidak seperti yang beredar di media, laporan itu menampilkan aliran dana mencurigakan menuju 7 perusahaan bayangan, semuanya terhubung pada satu nama yang perlahan muncul di layar, PT Samudra Raya Defense, sebuah perusahaan milik yayasan yang berafiliasi dengan Jenderal Luhur Santara. Seketika ruangan bergemuruh, beberapa anggota parlemen berdiri, ada yang memukul meja, ada yang berteriak meminta klarifikasi. Sementara itu, Luhur yang hadir di deretan belakang hanya duduk diam, matanya sempat membulat tapi kemudian kembali tenang seperti batu. Ia tahu momen ini akan datang, tapi tidak menyangka Purbaya berani membukanya di hadapan publik. Purbaya melanjutkan, kini dengan nada yang lebih tajam. Lebih besar dari, selama ini, rakyat diminta berkorban atas nama pembangunan. Tapi siapa yang menikmati hasilnya? Pembangunan tidak boleh menjadi ladang bagi segelintir orang yang menjual nasionalisme untuk menutupi kerakusan. Ia menampilkan bukti terakhir, surat elektronik rahasia antara pejabat pertahanan dan Direktur PT Samudra Raya Defense yang menyebutkan pembagian dana kompensasi setelah tahap pertama proyek cair. Semua data telah diverifikasi oleh auditor independen, termasuk lembaga luar negeri. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Wartawan berebut mengirim berita langsung. Tagar-tagar kebenaran Purbaya langsung meledak di media sosial, menggantikan kampanye hitam yang selama seminggu terakhir membanjiri publik. Di luar gedung, massa mulai berkumpul, sebagian membawa spanduk bertuliskan, "Jujur itu revolusi baru." Namun di tengah euforia itu, bahaya justru mengintai. Saat Purbaya turun dari podium, ajudannya berbisik cepat, "Pak, tim keamanan mendeteksi aktivitas aneh. Ada mobil tak dikenal di area basement." Purbaya menatap sejenak, lalu tersenyum tipis. Biarkan saja, kebenaran yang sudah lahir tidak bisa dibunuh lagi. Sementara itu, di ruangan belakang, Luhur menerima telepon pendek dari seseorang. Wajahnya tampak dingin. "Kita tidak bisa hentikan ini di sidang. Tapi masih ada cara lain," katanya pelan. Ia lalu berdiri dan meninggalkan gedung dengan langkah perlahan, seperti seseorang yang sedang menyusun langkah berikutnya. Di dalam gedung parlemen, sidang ditutup dengan keputusan mengejutkan. Komisi Anti Korupsi diberi mandat penuh untuk menelusuri semua jejak dana MBG. Presiden, yang sejak awal tampak bimbang, akhirnya berdiri dan menatap Purbaya di depan umum. "Lebih besar dari, negeri ini butuh lebih banyak orang yang berani seperti Anda," ucapnya singkat. Sorak-sorai pecah, tapi Purbaya tetap diam. Ia menatap layar besar di depan yang menampilkan peta korupsi itu, bukan dengan kemenangan, tapi dengan duka. Karena di balik semua angka itu, ada ribuan rakyat yang kehilangan hak, jutaan cita-cita yang diperdagangkan oleh elit yang mengaku mencintai negeri. Malamnya, di rumahnya yang sepi, ia menulis catatan di buku hitam yang sama. Lebih besar dari, kebenaran tidak butuh penonton, hanya butuh keteguhan. Tapi setiap kali ia tampil di depan umum, dunia selalu berguncang. Di luar rumah, suara langkah kaki beberapa orang terdengar samar. Bayangan hitam melintas di pagar. Purbaya menutup buku itu, meniup lilin di mejanya, dan berkata pelan, "Kalau mereka ingin gelap, maka biarkan aku menyala sendirian malam ini." Lampu padam, dan Aksantara bersiap menghadapi badai berikutnya, karena kebenaran yang tersingkap, tak pernah berhenti pada satu babak. Langit Aksantara malam itu berwarna merah tua, seolah meniru bara yang membakar jantung bangsa.
Setelah sidang bersejarah itu, negara seperti memasuki fase demam. Jalanan dipenuhi demonstran, sebagian menuntut keadilan untuk Purbaya, sebagian lagi menudingnya pengkhianat yang merusak stabilitas nasional. Di layar televisi, saluran berita menayangkan wajahnya tanpa henti, setengah sebagai pahlawan, setengah sebagai ancaman. Dunia tahu, Aksantara sedang berdiri di tepi jurang perubahan. Di tengah gejolak itu, Purbaya memilih diam di rumah dinasnya di kawasan Menteng Selatan. Ia menolak semua wawancara, semua tawaran perlindungan, bahkan panggilan presiden yang ingin bertemu secara pribadi. Negara harus bicara lewat hukum, bukan belas kasihan, katanya kepada ajudannya. Tapi di balik ketenangan itu, ia tahu badai besar sedang disiapkan untuk menghancurkannya. Malam itu, ia menerima pesan singkat dari nomor asing. Lebih besar dari, mereka datang malam ini. Jangan melawan. Pesan itu dihapusnya tanpa ekspresi. Ia hanya memandangi jendela, di luar sana, lampu-lampu kota bergetar seperti nyala lilin di tengah angin. Beberapa kilometer dari situ, Jenderal Luhur Santara berada di markas lamanya, ruangan yang ia kenal lebih baik daripada kamar tidurnya sendiri. Di hadapannya, peta besar Aksantara terbentang. Ia memandangi titik-titik merah, simbol lokasi unit militer yang kini berada di bawah kendalinya. Presiden mulai goyah. Media sudah tak bisa dikendalikan. Kalau kita tidak bertindak malam ini, semuanya berakhir, katanya dengan nada berat. Seorang kolonel muda menatapnya ragu. Tapi, Pak, langkah ini akan dianggap kudeta. Luhur menatapnya dingin. Bukan kudeta jika untuk menyelamatkan negara dari kekacauan. Menjelang tengah malam, kota Aksantara mendadak padam. Listrik mati di beberapa distrik utama, termasuk kawasan pemerintahan. Dalam kegelapan itu, konvoi kendaraan militer bergerak diam-diam menuju pusat kota. Suara rantai baja di jalan aspal terdengar seperti detak jantung yang kehilangan irama. Di rumahnya, Purbaya duduk di depan meja, menulis surat singkat dengan tangan gemetar tapi tegas. Lebih besar dari, jika aku tak lagi ada, biarkan data ini bicara untukku. Kebenaran tidak mati, hanya berpindah tangan. Ia menaruh surat itu di dalam map hitam yang sama, lalu menyerahkannya pada ajudannya. Bawa ini ke kantor KPK besok pagi, apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar di depan pintu. 3 orang berpakaian hitam masuk, tanpa bicara, hanya menunjukkan surat perintah penahanan. Atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pembocoran rahasia negara. Purbaya tersenyum tipis. Lucu, ketika yang disembunyikan adalah dosa, kejujuran jadi kejahatan. Ia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Berita penangkapannya menyebar dalam hitungan menit. Massa meledak di jalanan. Bentrokan pecah antara demonstran dan pasukan keamanan. Kantor berita asing menyebut Aksantara di ambang perang saudara politik. Di tengah kekacauan itu, presiden muncul di layar televisi nasional, wajahnya tampak lelah dan sedih. Negara ini tidak boleh hancur karena kebenaran yang dipelintir. Tapi aku tahu siapa yang memelintirnya, katanya pelan, sebelum menyebut satu nama, Jenderal Luhur Santara. Pidato itu seperti petir di tengah malam. Dalam hitungan jam, pasukan yang tadinya loyal pada Luhur berbalik arah. Markas militernya dikepung. Luhur, yang biasanya tenang, kini tampak seperti singa terluka. Ia menatap foto lamanya bersama presiden, lalu berbisik pelan, seharusnya kau biarkan aku menyelamatkan negeri ini dengan caraku. Di saat yang sama, Purbaya dibebaskan oleh pasukan khusus atas perintah langsung presiden. Ia keluar dari sel sementara dengan pakaian kusut, tapi matanya tetap menyala. Di luar, ribuan orang menyambutnya dengan tangisan dan sorak-sorai. Namun ia hanya berkata satu kalimat, yang kemudian menjadi legenda di negeri itu. Lebih besar dari, jangan rayakan aku. Rayakanlah keberanian untuk berkata benar, meski kau tahu itu akan menghancurkanmu. Beberapa hari kemudian, proyek MBG resmi dibubarkan. Seluruh asetnya disita negara. Luhur menghilang, rumor mengatakan ia melarikan diri ke luar negeri, tapi sebagian percaya ia memilih mengakhiri hidupnya di markas lamanya. Aksantara perlahan kembali tenang. Namun luka moral yang ditinggalkan perang politik itu tetap membekas. Di media sosial, banyak yang menulis kalimat sederhana, zaman baru dimulai, zaman di mana kejujuran tidak lagi dianggap kegilaan. Dan di ruang kerjanya yang sederhana, Purbaya kembali membuka map hitam itu, menulis catatan terakhirnya.
Lebih besar dari, kebenaran tidak dimenangkan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang tetap berdiri setelah semuanya runtuh. Ia menutup buku itu, menatap matahari terbit, dan tersenyum, bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia tahu, di negeri yang gelap sekalipun, masih ada cahaya yang berani hidup. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam gelap itu, malam ketika suara kebenaran hampir tenggelam oleh gemuruh senjata dan bisikan kekuasaan. Aksantara kini tampak damai, jalan-jalan kembali ramai, gedung-gedung pemerintahan berdiri gagah, dan media bebas memberitakan apa saja tanpa rasa takut. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang tak bisa hilang dari ingatan bangsa, luka tentang bagaimana kebenaran nyaris dibunuh oleh tangan-tangan yang mengaku menyelamatkan negeri. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Serayu, seorang lelaki tua duduk di beranda rumah kayunya. Rambutnya memutih, langkahnya kini pelan, tapi sorot matanya masih tajam. Dokter Purbaya Arwana, sang mantan menteri yang pernah mengguncang sejarah. Ia hidup sederhana, mengajar anak-anak desa tentang keuangan, moral, dan kejujuran di sebuah balai kecil yang ia sebut Sekolah Angin. Setiap pagi, ia menulis di buku catatan hitam yang dulu menjadi saksi semua perjuangannya. Di halaman pertama tertulis kalimat yang sudah memudar. Lebih besar dari, negara tidak akan hancur karena korupsi, tapi karena diamnya orang-orang baik. Anak-anak sering bertanya padanya, "Pak, apakah Bapak menyesal pernah melawan mereka?" Purbaya selalu tersenyum, memandangi langit biru di atas sawah. "Tidak, Nak, karena melawan kejahatan bukan soal menang atau kalah, tapi soal memastikan sejarah tahu bahwa kita pernah mencoba." Di ibu kota, monumen baru didirikan di depan gedung parlemen, sebuah patung kecil berbentuk tangan memegang map hitam. Di bawahnya tertulis, "Lebih besar dari untuk mereka yang tetap jujur, meski sendirian." Presiden yang kini memimpin negeri itu adalah mantan jurnalis muda. Salah satu dari mereka yang dulu menelusuri kebenaran MBG. Dalam pidato pelantikannya, ia menyebut nama Purbaya tanpa gelar, tanpa pujian berlebihan. Hanya satu kalimat yang membuat seluruh bangsa hening. Lebih besar dari, kita tidak akan lagi menghukum kejujuran hanya karena ia mengganggu kenyamanan kekuasaan. Sementara itu, nasib Jenderal Luhur Santara tetap menjadi misteri. Ada yang mengatakan ia hidup tersembunyi di negeri seberang dengan identitas baru. Ada pula yang percaya ia meninggal dalam pelarian, dimakamkan tanpa nama. Tapi bagi Purbaya, itu bukan hal penting lagi. Yang hilang dari seorang manusia bukan tubuhnya, katanya suatu sore, melainkan kepercayaannya. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, Purbaya menutup buku catatannya, menatap langit yang berubah jingga. Seekor burung kecil terbang rendah, melintas di atas kepalanya, seolah membawa pesan dari masa lalu. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Lebih besar dari, aku sudah menyalakan api kecil. Jika suatu hari padam, semoga ada tangan-tangan baru yang menyalakannya kembali." Angin sore berhembus lembut melewati sawah, membawa suara anak-anak yang sedang mengaji di surau kecil di ujung desa. Suara mereka bergema pelan, doa yang sederhana tapi tulus. Dan di bawah langit aksantara yang perlahan gelap, cerita tentang keberanian, kebenaran, dan pengorbanan itu menjadi legenda. Bukan karena Purbaya menang, tapi karena ia berani melawan, ketika semua orang memilih diam.